Jadi makna janmo tan keno kiniro adalah tidak ada kebenaran tunggal tentang manusia. Manusia itu bisa baik di satu situasi, tapi di situasi yang lain jelek. Atau baik sekarang, kemarin tidak. Atau besok bisa berubah, itu manusia. Ada anak yang kalau di kampus pinter luar biasa, tapi sosialnya jelek. Tidak bisa bermasyarakat. Ada anak yang luas sekali di masyarakat, tapi begitu masuk kelas, ujian tolah-toleh dia. Itu manusia. Jadi tidak ada manusia yang sempurna di semua dimensinya. Selalu ada kurangnya. Maka penilaian kita tentang seseorang, kalau itu mutlak absolut, pasti reduktif. Kalau itu kita patenkan, pasti kita sedang memotong dia dengan kacamata kita. Kita tidak tahu asli utuhnya dia seperti apa. Apa tidak boleh Pak kalau begitu menilai? Boleh saja, tapi sadari bahwa penilaianmu itu hanya bagian yang kamu lihat saja, yang kamu tahu saja. Seutuhnya dia kamu tidak tahu. Saya tidak suka orang ini ketika dia jadi pejabat di sini, karena ketika jadi pejabat di sini dia melakukan ini. Tapi seutuhnya dia saya tidak tahu. Saya ngertinya ya pas dia jabat itu saja. Ini lebih fair daripada kita menghakimi orang seutuhnya padahal kita hanya tahu sebagian kecil dirinya. Apalagi terus kita ngarang, karena ada itu. Selain yang kedua, jangan cepat menghakimi. Yang kedua, jangan terlalu yakin kita sudah tahu isi hati seseorang. Wong ndak kelihatan kita tebak, dan kita nganggap tebakan kita itu pasti benar. Mesti ngaji ke sini cuma nyari kopi toh. Cuma narik minum toh, itu memastikan namanya. Gitu loh. Padahal mungkin tidak begitu. Nanti, kamu kesini nyari segelas kopi ya. Saya yakin itu. Enggak Pak, kata siapa? Bapak salah paham. Saya kesini tidak mencari segelas kopi, tapi 2 gelas kopi. Arahnya, jadi itu pikiran kita sering menebak ke sana. Jadi karena itu, ayolah. Jangan seolah-olah bisa membaca pikirannya orang. Kita kadang sok tahu tentang orang lain. Seolah-olah, bisa saya tebak. Kamu biasanya begitu, sekarang pasti begitu. Oke ya. Jadi, ayo lebih arif dengan penghakiman-penghakiman kita pada orang lain. Bahkan kata orang yang paling dekat dengan kita. Kadang-kadang kita memutuskan untuk mungkin anak kita sendiri, mungkin pasangan kita sendiri, sahabat kita sendiri, dengan sok tahu. Sehingga sama sekali tidak minta pertimbangannya. Jadi, kalau untuk anak saya ini, saat belian ini mesti senang. Loh, kita tidak tahu perkembangan jiwanya. Mungkin itu keputusan dengan pertimbangan dia waktu kecil, sekarang beda. Kadang-kadang kita itu dulu suka apa? Dulu kita favoritkan, tapi usia berubah, tidak favorit lagi. Zaman saya kecil di kampung dulu, di Mojokerto, ada roti yang saya suka sekali. Di merek itu kalau dulu sama bapak diberi ini tuh saya senengnya luar biasa. Tapi ternyata sekarang itu ketika lihat roti itu lagi dan makan roti yang sama sudah tidak senikmat dulu. Kita berubah. Kita tidak sama lagi dengan dulu. Tapi mungkin orang yang kenal sayanya dulu tidak mempertimbangkan saya yang sekarang usianya sudah 50 ke atas, dulu usianya masih balita 7 tahun, 10 tahun. Nganggapnya saya masih usia 7-10 tahun, mungkin ingin ketemu saya sambil bawa roti tadi sebanyak mungkin. Dan begitu saya lihat roti itu, aduh yang makan siapa ini nanti. Kalau dulu gembira dibeli itu, sekarang tidak lagi.
Itu yang kadang-kadang kita memahami orang lain. Kita terlalu yakin bahwa kita sudah tahu tentang seseorang. Jangankan orang lain, bahkan diri kita sendiri pun kadang kita salah paham. Gitu loh. Ya cobalah, sering saya bilang kan, kita itu sering tidak kenal diri kita sendiri. Sehingga akhirnya kita jatuh pada kecewa, jatuh pada gelisah. Karena keputusan kita salah. Banyak sekali contohnya mahasiswa yang saya tanya, kamu kuliah ambil jurusan ini memang cocok? Enggak Pak, saya merasa salah jurusan Pak. Harusnya saya enggak jurusan ini loh, saya kalau ambil jurusan ini ya Pak, saya baru sadar. Bukan saya ternyata. Kenapa? Berarti kamu dirimu sendiri saja enggak paham. Dan kita sering begitu. Itu kalau kuliah masih mending, kadang-kadang sudah berkarir, sudah bekerja, merasa salah milih. Apalagi kadang sudah menikah. Terus dimarahi kan sama orang tua. Biyen ketok opo, saiki ketok opo. Mungkin dulu kurang jernih membacanya, dibutakan oleh nafsu, akhirnya salah milih. Oke. Itulah janmo tan kena giniro. Jangan gampang-gampang memvaluasi orang, menilai orang. Wong menilai dirimu sendiri kadang keliru. Ngukur dirimu sendiri kadang tidak pas. Ya. Baik. Jadi tidak ada kebenaran tunggal tentang manusia. Ini mirip. Makna ketiga, impermanensi batin. Jiwa manusia itu selalu berubah. Mengapa berubah? Pengalamannya bertambah. Setiap pengalaman, apakah itu senang, kecewa, cinta, lara, ngelmu, bisa mengubah struktur batin kita. Barusan belajar sedikit tentang janmo tan kena giniro, mungkin sudah berubah konstitusi batin kita dibandingkan tadi sebelum ikut ngaji. Itulah manusia. Tadi kesini sangat suka, wah seneng saya di Masjid Sudirman ini. Saya tiap Rebo ke sana, tapi khusus malam ini kecewa saya. Tempat duduk favorit saya ditempati orang. Terus jadi kecewa hanya gara-gara pengalaman kecil tadi, berubah persepsimu. Jadi itulah janmo tan kena giniro, impermanensi batin. Jangan dikira batin kita itu stabil begitu terus. Dia akan bolak-balik. Jadi kalau dalam Islam itu kan kolbu itu disebut kolbun karena litakolubihi, karena bolak-baliknya hati kita juga begitu. Orang kadang dulunya kuat sekali tapi berubah jadi rapuh. Atau sebaliknya, dulunya rapuh bisa berubah jadi kuat karena ngalami ini, ngalami itu. Itu yang dimaksud impermanensi batin. Jangan dikira temanmu itu kelihatan lemah, tapi jangan dikira kalau dia kesinggung sedikit bisa kuatnya luar biasa. Jadi itu yang dimaksud impermanensi batin. Janmo tan kena giniro. Jadi ada 3 makna tadi ya dari janmo tan kena giniro. Yang pertama tentang kedalaman jiwa, bahwa manusia itu makhluk yang kompleks. Yang kedua, tidak ada kebenaran tunggal tentang manusia. Yang ketiga, jiwa manusia itu berubah. Jadi kalau pakai bahasa filsafat, manusia itu progresif, plural, kompleks, dan tidak sederhana, dalam. Terus makna keempat. Nah terus apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan janmo tan kena giniro? Ini makna keempat, makna etis dan praktisnya. Yang pertama,
orang Jawa itu harusnya rendah hati. Ya sebenarnya tidak hanya orang Jawa ya. Rendah hati itu perilaku mulia. Cuma ini kan kita sedang membahas filsafat Jawa. Kok ada orang Jawa tidak rendah hati, terus orang sering menyebutnya wis ilang Jawone. Wis ndak Jawone lagi. Jadi kita tidak tahu kedalaman jiwa seseorang, maka jangan sombong, jangan sok paham, jangan sok merasa paling benar. Kita hanya melihat gejala luarnya, kita tidak tahu hakikat dalamnya. Rendah hatilah di depan siapapun juga. Ini makna pertama. Makna kedua dari Janmo Tan Keno Kiniro, makna etis praktisnya ya. Berlakulah welas asih. Kita tidak tahu luka, beban batin tiap orang. Kita tidak tahu perjuangan apa yang sedang dia tempuh. Kita tidak tahu luka apa yang pernah dia alami. Karena itu, kita harus tenggang rasa, tepo seliro. Biarkan orang berkembang di jalannya sendiri tanpa harus kita hakimi. Pak, kalau memang orangnya salah, keliru Pak, ya ingatkan saja. Itu kan tugas kita, tanpa harus menghakiminya. Karena kadang-kadang gejalanya memang keliru, tapi akar yang menyebabkan gejala itu kita juga harus tahu, yang kadang-kadang kita tidak tahu. Kayak kemarin itu loh, waktu bencana kan ada itu orang yang dengan sangat terpaksa menjarah. Bukan apa-apa, bukan karena dia jahat terus memang minat maling. Situasi mendesak dia. Anaknya tidak makan berhari-hari, dia sendiri juga kelaparan. Bantuan tidak datang-datang. Akhirnya yang ada yo Indomaret terdekat. Diambil lah, meskipun terus dia bikin konten itu kan. Saya tidak berniat jahat karena memang kepepet. Nanti pada saatnya kalau memungkinkan akan saya kembalikan, saya bayar. Itu kalau kita potong faktanya hanya dari gejala yang dia menjarah, mungkin saja yang terjadi penghakiman demi penghakiman. Mungkin kita terus marah-marah. Dasar penduduk plus 62 itu. Dasar SDM rendah orang Konoha itu kan kita selalu begitu. Kita membacanya dangkal, melihat luarnya saja, tidak melihat ada settingnya, ada latar belakangnya yang tidak kita baca. Kita hanya melihat gejala luarnya saja. Maka dalam budaya Jawa yang kita kedepankan dulu itu tepo seliro, tenggang rasa. Sebelum menghakimi, kemampuan empatik kita posisikan diri di posisi orang lain. Kemudian mawas diri. Mawas diri itu kalimat Janmo Tan Keno Kiniro itu juga menyarankan kita membaca diri kita. Ayo kita nilai diri kita secara dalam. Kita perbaiki diri kita bagian dari, karena kita juga termasuk yang tidak terduga. Kita menganggap diri kita ini sudah orang baik, itu kan karena belum ada kesempatan saja. Saya tidak jamin kalian kalau ada di posisi dan kesempatan yang sama, tidak melakukan kesalahan yang sama dengan orang-orang yang sekarang kalian marahi, kalian kritik, kalian demo. Maka mawas diri penting. Wong yo faktanya banyak. Masa mudanya aktivis militan, tapi begitu jadi pejabat yo sama saja kayak penyakit sebelumnya. Nah, ini pentingnya mawas diri. Jadi jangan-jangan kalau kita di posisi yang sama juga serusak itu.
Karena nggak dapat kesempatan saja. Oh, ya buktinya kalau ada kesempatan ya kumatnya sama, dadinya sama. Ini pentingnya mawas diri. Jadi jalmo tan kena kiniro. Jangan dikira kalian, Pak, saya sekarang pejuang keadilan, Pak. Saya sekarang pembela kebenaran. Alhamdulillah. Oleh Allah kamu diselamatkan, diposisikan di situ. Tapi tidak jaminan kamu akan selalu begitu ketika posisimu berubah atau ganti. Ini tidak ngancam. Tapi itu loh maksudnya mawas diri. Yuk sering-sering mawas diri, membaca diri kita. Diingat-ingat, diriku besok tidak boleh begitu. Saya sekarang mati-matian ngeritik orang korupsi, berarti saya jangan sampai korupsi. Catat baik-baik, orang-orang sekelilingku juga harus mengingatkan aku kalau besok tiba-tiba aku lupa diri. Karena janmo tan keno kiniro.